Ya pemirsa, untuk membahas lebih dalam film drama religi Santri, di studio kita sudah bersama Panji Zoni selaku pemeran utama film Santri, Ibu Yati Surahman, kemudian ada Ustadz Jufri Rustandi, dan juga sutradara Bang Ferry. Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya pagi hari ini? Sore hari ya lebih tepatnya. Kayaknya kita semangatnya pagi terus nih. Aku tuh kalau ngelihat muka-muka wajah-wajah ini tuh selalu bersemangat, semangat pagi gitu ya. Tapi kita pastinya punya banyak sekali pertanyaan terkait dengan film Santri yang memang sudah tayang juga di bioskop tadi pada tanggal 19 Desember, betul ya? Oke. Pertama aku mau nanya ke Bang Ferry dulu. Bang Ferry, apa sih inspirasi dalam film ini, Bang? Inspirasi dalam film ini tentang perubahan dari segmen anak muda, bagaimana bisa menjaga moralitasnya. Kita kembali ke zaman dulu dengan tertata, peradabannya, budayanya, supaya itu lebih mengenal lagi. Dalam film ini mengajari moralitasnya, bagaimana pesan-pesan moral itu tertata dalam kebaikan semuanya itu. Oke, tapi di tengah saat ini kan film-film kisah cinta tuh kisah cinta yang modern begitu ya. Kenapa memilih latar belakangnya religi dan juga santri, Mas Ferry? Terinspirasi kebetulan dari kita punya sponsor investor itu dari Motif Corporation itu sebagai perusahaan hijab. Jadi kita kombinasi sama perusahaan itu untuk membuat film bertema religi. Konsep ini sederhana sekali, bagaimana mengembangkan suatu filosofi tentang santri itu. Santu matahari, teri pohon, semua makhluk Allah. Nah, bagaimana kita memberikan suatu dampak positif tentang film Santri ini, tentang judul itu tadi ya, karena perjuangan, energi, semangat dalam kita mencapai tujuan pasti ada nilai-nilai negatif dan positif. Itulah disaring dengan perpohonan. Ya, tidak semua sinar matahari itu bagus buat kita. Nah, itulah perlindungan antara moralitas, filosofi film Santri sebagai sosok seorang ibu. Bagaimana keikhlasan dia itu melepaskan anaknya itu untuk menuntut ilmu. Keikhlasan itu dicoba dengan Allah. Diberikan, aku ikhlas kamu pergi menuntut ilmu, tapi Allah berkehendak lain. Aku uji kamu dengan ku ambil dia. Nah, itu pesan moralnya yang paling dalam film ini. Supaya namanya lisan kita adalah doa. Mungkin Allah berkehendak lain. Ujian luar biasa bagi ibu ya. Tentunya ini berkaitan juga dengan Hari Ibu ya hari ini. Hari ini tanggal 22 Desember. Tepat sekali begitu ya. Yang perlu ditonton untuk ibu-ibu semua supaya film ini benar-benar menginspirasi, bukan hanya sebagai tuntunan, tapi kita selaku orang tua menuntun anak kita gini loh. Supaya bisa lebih. Bergeser ke Bu Yati. Ibu sebagai aktris senior, bisa kita bilang legendaris lah ya. Pandangan Ibu mengenai film ini seperti apa sih, Bu Yati? Dari seniornya udah ketahuan tuh ya. Legendarisnya dong. Legendarisnya. Tapi maksud saya menerima tawaran dari Ferry ini, saya baca sepintas sih memang kayaknya apa gitu. Tapi setelah saya dalami, saya ini menjaga ibunya Hamdan sebagai adik saya yang punya kekurangan melihatnya tidak bagus kan? Gitu kan? Ya kan? Melihatnya tidak bagus. Jadi artinya kita memang sebagai ibu harus belajar kalau sama anak jangan doktrin aja. Tapi kita selami, kita rangkul. Karena zaman kan berkembang. Jadi kayaknya gitu sih. Jadi makanya aku bilang, kembali sih kalau aku bilang, aku mengembalikan budaya timur. Kalau dulu zaman aku kecil, ngelihat gentengnya, pacar saya rumahnya di sono, aduh udah seneng. Happy banget. Kalau pengalaman. Kalau sekarang nggak bisa kayak gitu kayaknya Bu Yati ya. Nggak bisa. Harus bertemu gitu, harus pelukan, apakahnya kayak Teletubbies. Nggak juga gitu sih. Iya, tapi coba dari Mas Panji. Mas Panji, ini kan di tengah film-film yang tadi sempat saya sampaikan juga, ini film-film anak muda lagi hits-hits sekarang. Tapi kenapa akhirnya mau menerima tawaran untuk bermain menjadi Hamdan di film kali ini? Pertama itu sangat menarik sekali untuk saya dari Bang Ferry, karena juga Bang Ferry juga kebetulan teman saya. Dan pada saat saya ditawari oleh Bang Ferry dan saya baca skenarionya, luar biasa ceritanya. Saya sangat-sangat suka sekali dengan ceritanya dan
kalau untuk memilih karakter Hamdan ini, saya merasa bahwa Hamdan ini bisa dibilang gudang ilmu untuk saya pribadi, karena banyak sekali yang bisa saya pelajari dari karakter Hamdan ini. Oke, Mas Panji, tapi ada kesulitan nggak sih saat mendalami karakter Hamdan ini? Karena kalau nggak salah Hamdan ini religius kan ya? Gimana, Mas? Kesulitan sebenarnya di setiap karakter yang saya mainkan pasti ada kesulitannya, dan sama juga seperti Hamdan pastinya ada kesulitan. Tapi yang seperti yang saya bilang tadi, saya dengan ikhlas dan senang sekali bisa ada di dalam proyek Santri ini, dan kesulitannya insya Allah menjadi seru aja pokoknya. Jadi nggak ada sebenarnya. Tapi boleh di-spill sedikit dong dalam karakter film Hamdan ini sebenarnya sosok seperti apa? Dan juga kira-kira jalan ceritanya tuh akan seperti apa sih? Spill dikit, mungkin pemirsa yang belum nonton bisa langsung menuju ke bioskop terdekat setelah mendengarkan spill dari Mas Panji. Iya. Hamdan ini bisa dibilang karakter yang cukup unik, dan karakter yang pemuda yang benar-benar fokus dengan tujuannya yang diperintahkan oleh ibunya, yaitu menuntut ilmu agama. Dan sebenarnya Hamdan ini cukup berat hatinya untuk meninggalkan ibunya pada saat dia di kampung kan. Tapi karena ibunya yang mengajarkan dia dengan bisa dibilang tegas di dalam hal agama, jadinya Hamdan pun juga harus memenuhi permintaan ibunya ini. Dan Hamdan ini karakter yang sangat penyayang sekali dan sangat pemaaf sekali kepada kawan-kawannya, yang pernah juga ada scene yang dimana dia dijaili oleh kawannya, tapi ya dia pemaaf lah pokoknya. Dan itu aja sih, nanti Nanti spoil ya. Itu dia bener. Nggak apa, biar semakin tertarik nih masyarakat untuk nontonnya. Oke, cowok-cowok green flag ya? Calon-calon imam. Iya, Oke, kita beralih ke Ustadz Jufri. Ustadz, kalau menurut dari pandangan Ustadz sendiri, apakah film ini bisa menjadi sarana dakwah, Ustadz? Bisa banget. Bisa banget, banyak hikmah yang diambil. Pertama, kewajiban seorang orang tua memerintahkan anaknya untuk menuntut ilmu. Dan harus merelakan anak meninggalkan kemewahan dunia, kehidupan di dunia anaknya, karena memang demi masa depan seorang anak. Gitu. Itu hikmahnya. Memang orang tua harus seperti itu. Yang kedua, di nuansa pesantren pun ya begitu. Nuansa pesantren ada bercandanya kayak Panji sama temen-temennya, sama gengnya tuh. Ada cerita lucu nyolong ikan kiai. Itu ya hampir juga sih saya ngalamin kayak gitu. Tapi bukan juga nyolong juga sih. Tapi memang nuansa pesantren. Jadi nggak selalu pesantren itu dengan yang apa namanya strength kayak gitu, enggak. Yang berikutnya ada hikmah yang harus diambil tuh. Sebagai seorang manusia tidak menafikan tentang rasa cinta terhadap pasangan hidup. Dan tadi emak bilang zaman dulu ngelihat kentengnya aja udah girang. Zaman sekarang mungkin enggak seperti itu. Tapi ada sebab yang namanya cinta itu kan memang ada naluriah manusia. Ketika seorang Hamdan mencintai siapa? Hanum, itu manusiawi. Tapi bagaimana cara menyalurkan hasrat seorang laki-laki kepada perempuan yang memang jatuh cinta, yang nggak mesti dengan teletabis tadi ya, Mak. Teletabis pelukan kemana-mana, jalan berduaan, nggak kayak gitu juga. Bisa saja. Toh akhirnya cinta sejati tercapai. Hanum meninggal dan Panji pun Hamdan pun meninggal gitu. Banyak banget sih sebenarnya hikmahnya. Jadi aja banyak ya cara kita mengekspresikan cinta kita, salah satunya dengan cara di film Santri ini. Kayak gitu. Dan itu memang hikmahnya banyak banget. Jadi bukan hanya sekedar tontonan, tapi memang kalau di hayat ini banyak banget tuntunan gitu. Kayak apalagi Bang Ferry bikin filmnya Twist. Twist itu apa, Bang? Nah, bagian dia yang jelasin. Oke, tapi biar lebih menarik ya Zizi, kayaknya dari setiap pemain kita akan coba tanyakan dan sutradara juga ya. Sutradara juga tentunya. Satu kalimat untuk film Santri ini. Satu kalimat untuk film Santri dan bisa mengajak mungkin untuk menggambarkan dan juga mengajak pemirsa untuk bisa ikut menonton. Iya. Dari Ustadz dulu deh paling pojok. Keren.
Oh, Satu kalimat, Ustaz. Itu satu kata. Satu kata itu. Satu kalimat. Satu kalimat. Untuk film ini keren, berkah. Oh, Oke. Karena kenapa? Kalau nonton film ini bukan Dua cuma kali. nonton. Apa tuh? Dua kata Ini itu. jadi 3 kali paragraf. Enggak, kalau Ustaz biasanya gitu loh, Bah digiting nih. Oh iya. Oke, kalau Mas Panji? Ilmu yang sangat banyak dan sangat menghibur. Oke, Ibu Yati boleh Ibu. Karena saya orang film ya. Demi film Indonesia, mari kita tonton dan kita kembali belajar budaya Timur, budaya Indonesia ada di film ini. Jadi kalau kepingin tahu nonton ya. Bang Ferry silahkan. Kalau saya sebenarnya sama dengan Mak. Diambil alih sebenarnya. Oh gitu. Panjangin dikit nggak Chemistry apa-apa. udah dapat banget berarti. Iya, udah dapat. Memang kontribusi Mak itu lebih dahsyat di film kita ini. Memberikan keunikan dalam film ini juga. Yang mudah-mudahan ini menjadi tontonan yang wajib bagi anak-anak muda. Bagaimana pergaulan sebenarnya. Itu aja. Oke, terima kasih Ustaz Ya. Jufri, terima kasih Mas Panji, terima kasih. Mbak Yeti dan juga terima kasih Mas Insya Allah. Ferry hari ini sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan dan segera menuju ke bioskop terdekat ya Zizi. Betul. Karena Kita ini juga ada abis ini mau. habis ini. Oke. Karena ada pesan moral yang luar biasa khususnya untuk anak-anak muda yang lagi Baca tuh cinta. mesra-mesranya gitu. Oke.